Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Rembang. Yang kami hormati khususnya Bapak Muhammad Irham Sarjana Komputer sebagai CPG Angkatan 9 tahun 2023. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan Zoom ya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai syarat dari CPG Angkatan 9 tahun 2023. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Muhammad Irham Sarjana Komputer. Yang kami hormati Bapak Irham, kami persilahkan. Oke, matur suwun Bu Yayu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang berbahagia, Bapak Ibu Guru Semada, yang pada kesempatan siang hari ini ada beberapa guru yang mewakili dari seluruh jajaran guru di Semada. Dan izinkan pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait apa yang sudah saya pelajari selama 1 bulan terakhir ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman semuanya sehingga nanti akan berimbas kepada tujuan kita bersama sesuai dengan pembahasan kita bersama kepala sekolah pada minggu lalu. Untuk itu, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen materi saya nanti pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ sudah tampak nggih Bapak Ibu nggih untuk materi saya pada siang hari ini, yaitu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semuanya, berbagi informasi, sehingga harapan saya nanti Bapak Ibu semuanya mampu memberikan feedback kepada saya, umpan balik kepada saya untuk terus mengembangkan diri dan terus berbenah diri selama program calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kepada Ibu Bapak semuanya, yaitu yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Nah, ini selama saya mempelajari modul ini, saya menyimpulkan ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan di sini, nanti kita akan lebih condong ke terfokus kepada keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi dan disiplin positif. Untuk itu, Ibu Bapak yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari beberapa konsep inti tadi. Yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimana sekarang ini sangat terkenal dengan istilah PPP. Next, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan pemantik supaya kita semuanya mampu memperdalam apa yang nantinya saya sampaikan. Yang pertama ini, kira-kira Ibu Bapak setuju nggak dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, kira-kira Ibu Bapak setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Mungkin Bu Yayu ada saran dari pernyataan-pernyataan ini, pertanyaan ini? Kira-kira? Setuju, Pak. Sudah Setuju, bagus tuh. Yeah. Oke. Sudah mencakup. Akan tetapi di sini yang menjadi garis bawahnya nanti itu bukan dari pertanyaan pemantik ini, mulai dari hukuman dapat mendisiplin anak. Akan tetapi dari ketiga pertanyaan pemantik ini akan kita klasifikasikan menjadi sebuah keyakinan kelas dan sehingga nanti dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian sebuah masalah murid-murid kita. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini mulai dari hukuman, pemberian hukuman positif dan sebagainya ini dengan seiringnya perkembangan zaman sebisa mungkin kita harus mulai sedikit menghindarinya. Untuk itu next. Nah, di sini ada istilah perubahan paradigma. Di sini diberikan contoh yaitu adalah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu adalah di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, jadi dari istilah tadi, dari paradigma baru tadi bisa diartikan yaitu adalah ilusi tersebut, ya, itu sebagai kita, guru itu sebagai kontrol murid. Nah, sedangkan ilusi berikutnya itu adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari pernyataan tadi bisa disimpulkan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ada 4 aspek yang saya garis bawahi. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 contoh mulai dari stimulus respon dan teori kontrol. Bedanya apa? Stimulus respon dengan teori kontrol. Bedanya adalah kalau stimulus kontrol itu seperti contoh, saya bisa mengontrol orang lain, lebih ke saya. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ada istilah-istilah kebalikannya. Contoh lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan selanjutnya. Kemudian kita sudah masuk ke makna disiplin. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin, itu kita bahasanya kompleks sekali di sini. Dari apa yang sudah saya pelajari, yaitu arti dari disiplin, yaitu
berkonotasi disiplin dan murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, yaitu adalah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita berbicara tentang kebajikan, di sini yaitu adalah nilai-nilai kebaikan. Kalau kita berbicara dengan nilai-nilai kebaikan, berarti adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Di sini ada beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan PPP atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Nah, di sini yang juga tidak kalah penting yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpatuhi dengan baik. Nah, di sini ada gambaran kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu adalah mulai dari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan kita sebagai manusia itu salah satunya yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita merasa diri kita bisa diterima oleh orang lain dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu adalah penguasaan, di mana seseorang itu juga memiliki rasa untuk menjadi suatu penguasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kesenangan. Jadi kita itu juga memiliki tingkat kepuasan sendiri tentang hubungan manusia. Dan yang berikutnya adalah rasa, dan yang terakhir yaitu adalah bagaimana kita mampu sehingga kebutuhan dasar kita sebagai manusia terpenuhi secara keseluruhan. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh lagi, Bu Bapak. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini itu kita sebagai manusia itu akan mampu termotivasi dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari faktor eksternal maupun dari internal. Kalau dari eksternal itu kita biasanya di sini tidak diberikan contoh, yaitu dengan sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kalau motivasi eksternal semacam ini berarti kita masih dimungkinkan adanya suatu hadiah sehingga kita akan termotivasi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga masih sebuah imbalan. Kemudian kalau motivasi internal, tujuan disiplin positif di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sehingga kalau kita sudah termotivasi dari diri kita sendiri, otomatis kita akan tergerak dan mencoba untuk bisa mempengaruhi atau memberikan virus-virus kebaikan kepada banyak orang. Next. Kemudian di sini ada beberapa unsur, ya, mulai dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga aspek ini, ya, yang harus kita garis bawahi nanti yaitu adalah di program restitusinya. Kalau hukuman kita sudah tahu bersama-sama, Ibu Bapak. Jadi bahwa pada saat proses pendidikan di Indonesia itu dari dulu itu hukuman itu masih melekat dalam diri guru, sehingga ketika anak-anak itu tidak mampu menyelesaikan apa yang
kita inginkan, itu kita pasti akan memberikan hukuman. Beda halnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih halus lagi. Dia masih terencana, terus kemudian disepakati oleh murid dan juga sikap kita guru selalu memonitor murid. Tapi kalau hukuman itu dia tidak terencana, secara tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Jadi kita menghukum murid dari satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Tapi kalau yang restitusi ini yang kita garis bawahi dan akan kita bahas bersama-sama nanti, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang berikutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita di sini sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin kita belum ketahui bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman atau sebagai pemantau, yang paling tinggi yaitu adalah sebagai manajer. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, 5 posisi kontrol guru ini yang mari kita bersama-sama untuk menuju ke status kita sebagai guru, sebagai posisi kontrol manajer. Nah, perlahan-lahan kita akan mencoba untuk menghilangkan konsep penghukum. Jadi kalau kita masih sampai saat ini masih berada di posisi penghukum, berarti kita masih berada di posisi kontrol paling bawah. Kemudian naik level lagi, pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan anak itu selalu salah dan selalu salah. Kemudian naik level lagi menjadi teman. Kemudian ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau problematika, kita bisa menjadi teman bagi mereka, tempat curhat bagi mereka, sehingga mampu memberikan solusi-solusi yang menarik bagi mereka. Kemudian naik level lagi menjadi pemantau. Kalau kita sudah mampu menjadi pemantau, nah setidaknya kita sudah menghilangkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, yaitu kita hanya sekedar memantau anak, kemudian memberikan solusi anak, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah masuk di tahap posisi kontrol manager ini, kita sudah menjadi controlling utama dalam sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini ada sebuah kasus, ya. Kasusnya yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, kalau kita sebagai penghukum, berarti kita pasti akan memberikan hukuman kepada murid-murid kita dengan cara disuruh untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian disuruh untuk mencari muter lapangan atau sebagainya. Dan ini alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai tidak ada, dan kita walaupun masih menggunakan metode penghukum, akan tetapi dengan cara yang mendidik. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya yang seperti apa, Pak, pembuat rasa bersalah itu? Contohnya itu adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan, akan tetapi kita tidak sadar bahwa ini adalah salah satu hal yang kurang tepat menurut di pembelajaran disiplin positif pada kurikulum Merdeka tahun ini. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol yang kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman biasanya kita akan sedikit lebih lembut dan sedikit kita masuk di dalam dunianya mereka. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali lagi. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kata-katanya lebih diperhalus, lebih menggiring mereka untuk lebih baik dan lebih mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Kalau kita posisinya sebagai pemantau, berarti kalimat yang kita gunakan juga akan lebih sedikit berbeda dengan kalau kita sebagai teman. Yaitu kalau sebagai pemantau, kita kalimatnya
contohnya itu adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi kalau kita sebagai pemantau itu lebih ke memberitahu murid konsekuensinya apa apabila dia melanggar aturan dan kemudian memberikan solusi dan meminta anak tersebut, murid tersebut untuk tidak mengulangi kembali hal tersebut. Next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Ini adalah cita-cita kita bersama apabila kita di posisi yang paling atas yaitu posisi manajer. Berarti kalimat yang akan kita katakan yaitu adalah lebih ke apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberikan menstabilkan perasaan anak murid-murid kita ketika melakukan suatu kesalahan, kemudian kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ketika anak sudah tahu kesalahannya, kemudian kita menggiring mereka untuk apa? Untuk bagaimana mereka itu memperbaiki kesalahan mereka dengan sama-sama mencari solusi yang terbaik buat si murid yang membuat kesalahan tersebut. Nah, ini adalah 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Next. Kemudian, di sini kita juga akan membahas keyakinan kelas. Kalau kita membahas keyakinan kelas di sini, pertanyaannya yaitu adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini jawabannya cukup apa namanya itu menantang juga, nggih. Jadi di Gumer ini yang saya pahami itu banyak istilah-istilah yang apa namanya itu yang hampir mirip tapi maknanya berbeda. Nanti mungkin Ibu Bapak yang mengajar bahasa Indonesia bisa memberikan masukan pada saya. Mungkin kalau saya dalam penyampaiannya kurang tepat. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu memang penting sehingga kita bisa mengontrol perilaku murid-murid kita pada saat berada di dalam kelas. Akan tetapi, keyakinan kelas itu juga sangat penting sehingga murid-murid itu juga bisa mengaplikasikan peraturan-peraturan kelas tersebut dan mampu ditaatinya. Karena apa? Peraturan kelas itu seperti halnya visi dan misi. Kalau visi itu adalah sebuah tujuan yang akan kita raih, sedangkan misi yaitu adalah penjabaran dari visi. Jadi alatnya. Nah, seperti halnya peraturan dan keyakinan kelas. Next. Nah, di sini adalah salah satu contoh kalimat-kalimat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya kalau di perpustakaan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu adalah dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Contoh lagi, dilarang mengambil barang orang lain. Berarti keyakinan kelasnya masih sama, menghormati orang lain. Terus di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini juga keyakinan kelasnya menghargai orang lain dan berkomitmen. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Contoh lagi, dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi keyakinan kelas itu lebih ke tujuan dari peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan murid-murid kita. Jadi misalkan ada peraturan kelas dilarang mencoret-coret tembok. Nah, berarti itu keyakinan kelasnya yaitu adalah tanggung jawab dan menghormati orang lain juga. Dan lain sebagainya, Ibu Bapak, nanti ada contoh-contoh yang lain. Kemudian
selanjutnya itu adalah, nah ini yang paling penting yang mau kita godok bersama-sama, itu adalah apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi guna masalah mereka masing-masing dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini pengertian dari restitusi. Kemudian langkah-langkah dari restitusi itu sendiri ada, yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran. Di sini ada istilah-istilah, ada beberapa kalimat yang kita harus gunakan dalam menstabilkan identitas, yaitu adalah berbuat salah itu wajar. Nah, jadi ketika ada anak-anak salah itu membuat kesalahan, kita diminta untuk mampu menstabilkan identitas mereka dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat yang digunakan seperti itu. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Nah, berikutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami saat ini. Kemudian lagi, kamu berhak merasa begitu, dan sebagainya, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak. Misalkan contoh lagi, ada anak yang atau murid yang pernah melakukan kesalahan di kelas, misalkan mengganggu temannya, mengejek temannya, berarti kita mencoba untuk mendekati mereka dengan tidak langsung memberikan hukuman pada mereka, lebih ke memanggil mereka dan mencari tempat yang menurut kita aman, dan kita mencoba untuk menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat yang sudah saya berikan contoh tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana kalimat-kalimat yang kita gunakan yaitu adalah contoh nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, contoh ini kalau misalkan ada murid yang melakukan suatu problematika di kelas. Misalkan ada anak pintar yang merasa terganggu ketika mengerjakan soal dan dicontek oleh teman yang lainnya, dan dia secara spontan memarahi temannya yang menyontek. Nah, itu berarti kita ketika validasi tindakan yang salah itu, kita patut untuk memberikan sebuah alasan-alasan tertentu mengapa mereka atau murid-murid tersebut melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah mereka, kemudian kita memvalidasinya, selanjutnya kita menanyakan keyakinan mereka. Contoh, apa keyakinan kelas kita? Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh menanyakan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu adalah di sini ada contoh yang sudah pernah saya lakukan kepada anak-anak didik yang pernah saya lakukan ketika di sebuah kelas 10I telah terjadi sebuah permasalahan. Ini contohnya Bu Bapak I. Suaranya terdengar membosan Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba ceritakan saja kalau memang suaranya tidak terdengar ya. Nah, di sini cerita kasusnya, saya mendapatkan laporan dari guru pengajar proyek bahwa ada kejadian ketua kelas 10I atas nama Multazam marah-marah di kelas karena temannya Yoko sengaja mencopot kaos kakinya dan dibuat mainan di kelas. Karena itu Multazam spontan marah dan nah, ini contohnya.
Ibu Bapak adalah salah satu contoh bagaimana penerapan restitusi yang kita lakukan. Kemudian sebagai penutup, yaitu dalam rangka penerapan program disiplin positif di sekolah, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini terima kasih Ibu Bapak. Ini sedikit dari materi yang saya simpulkan selama saya mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif, selama saya belajar bersama fasilitator, bersama instruktur, dan CGP lainnya. Ini saya menyimpulkan seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk itu, sebelum nanti ada pertanyaan dan umpan balik dari teman-teman semuanya, saya kembalikan kepada moderator yaitu Bu Rahayu. Sumonggo. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham. Yang disampaikan itu sangat menarik ya bagi kami yang mungkin yang kita masih meraba-raba dalam artian apakah yang dibahas tentang ilusi kontrol, kemudian perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrolnya, kemudian apakah makna disiplin, nilai-nilai kebijakan universal itu semua kami mendapatkan wawasan baru dari kegiatan Zoom ini ya, sangat menarik sekali. Baik, kemudian kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab seperti itu ya Pak ya. Ya, Nanti sekaligus umpan baliknya. Ya, umpan balik nanti refleksinya nanti akan disampaikan oleh Pak Irham. Kemudian ini umpan baliknya monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Irham, mungkin tentang tadi ya yang dibahas ya. Monggo Bu Ani atau Bu Ari, kemudian Pak Lukman, Bu Nuneng, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Bu Ani, ada Bu Ani? Saya Bu Yayu. Anjing, monggo. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya seefektif apakah metode segitiga restitusi mampu memecahkan kasus yang dialami oleh murid. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Ani. Oke, itu pertanyaan dari Bu Ani mungkin langsung dijawab oleh Pak Irham atau pertanyaan-pertanyaan nanti akan langsung dijawab satu persatu ya Pak Irham ya. Yeah, mungkin pertanyaannya bisa. Bu Ani sudah itu ya. Bagaimana seefektif apakah metode segitiga restitusi mampu memecahkan kasus yang dialami murid? Oke, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Di sini memang kita patut sadari bahwa tidak semuanya metode-metode yang sudah saya sampaikan itu bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan baik, dan sebagainya. Nah, sebelum saya memberikan jawaban dari pertanyaan panjenengan, patut kita sadari bahwa dari dulu kita mulai menjadi seorang pendidik sampai dengan sekarang ini sudah sangat banyak sekali sebuah istilah-istilah. Bahkan sebelum munculnya metode segitiga restitusi ini, kita sebetulnya sudah melakukan hal semacam yang sudah saya berikan contoh tadi. Cuman kalau sekarang ini pada segitiga restitusi ini lebih ke ada sebuah metodenya, terus kemudian ada susunan-susunannya, langkah-langkahnya, dan sebagainya. Akan tapi sebetulnya kita sudah pernah melakukannya ini secara kontinu, kemudian apalagi kita sebagai wali kelas, ya, kalau misalkan Bu Ani sebagai wali kelas kan terkadang kalau ada murid kita sedang terjadi masalah itu kita coba untuk gali
gali permasalahannya, kemudian kita menstabilkan permasalahan dan sebagainya. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah seefektif apakah metode tersebut mampu menyelesaikan sebuah permasalahan pada murid. Nah, di sini kalau menurut saya nggih Bu Ani nggih, itu bisa dikatakan efektif karena apa? Karena dari pengertiannya saja sudah dijelaskan tadi dan contoh prakteknya juga sudah saya berikan ya di antaranya tadi. Yang pertama, nah, segitiga restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, jadi tidak serta-merta apa yang kita lihat itu nampak terlihat di kepala kita, di mata kita melihat murid kita salah itu benar-benar kesalahan mutlak dari murid kita. Jadi kita lebih yang kedua yaitu adalah lebih memperbaiki hubungan kita dengan murid kita. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran-tawaran bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang dialami murid-murid kita dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri murid kita, bukan lagi hal-hal yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi itu lebih fokus pada karakter, bukan kepada tindakan-tindakan atau kepada perilaku-perilaku. Kemudian restitusi itu juga fokus pada pencarian solusi, pencarian suatu apa namanya itu solusi bersama. Jadi tidak hanya sifatnya satu arah. Kemudian yang terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dia, kepada dirinya dia kembali. Jadi seakan-akan itu kalau kita memberikan sebuah judgement kepada murid itu tidak serta-merta melihat bahwa murid itu selalu salah dan kita yang selalu benar. Jadi itu mungkin jawaban dari saya Bu Ani untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Ani. Terima kasih pertanyaannya Bu Ani, berikan tepuk tangan bagi kita semuanya. Iya, oke, luar biasa ya Pak ya jawaban dari Pak Irham yang memang dalam proses menciptakan kondisi murid ini restitusi ini kalau tidak salah yang saya dengar tadi penjelasan memperbaiki dari kesalahan dan mencari solusi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Siapa? Mungkin Bu Ari, Bu Nini atau Bu Yani, kemudian Saya Bu Yayu. oh, J. Ya, Bu saya mau menanggapi Ari, Bu boleh? Dwi Arisanti. Oke, Iya. silakan Boleh Bu Ari. Kak, monggo. Ya. Gini Pak, pada kenyataannya dengan kondisi murid yang sekarang ini cenderung acuh tak acuh dan juga merasa bahwa dirinya itu paling benar dan tidak mau disalahkan. Saya kira kok agak susah ya apabila metode ini diterapkan di satuan pendidikan. Terima kasih. Nggih. Langsung dijawab Pak Irham ya. Nggih, monggo Pak Irham. Oh, Iya. nggih. Nggih Bu Ari nggih, memang kondisi yang semacam itu kita memang dilematis nggih untuk kalau kita membahas tentang kedisiplinan anak atau bahkan disiplin positif di sini itu sebetulnya bisa berkembang apabila kita itu berdiskusinya mungkin bahkan kita bisa 1 hari penuh untuk membahas tentang disiplin positif tersebut. Memang betul ya yang dikatakan Bu Ari itu sekarang ini memang sikap murid-murid kita itu lebih ke acuh tak acuh terhadap sebuah permasalahan atau sebuah kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Memang betul Bu Ari. Akan tetapi yang harus kita bawahi dengan kita mencoba untuk menggunakan metode ini tidak ada salahnya ketika kita berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan murid dengan metode ini seberapa jauh sih nanti ketika kita menggunakan metode ini seberapa sukses sih dengan menggunakan metode ini memang harus kita mencoba dulu setelah kita coba terus kita jalankan kemudian kita lakukan evaluasi bersama-sama sehingga nanti kalau sudah mendapatkan sebuah evaluasi bersama tindakan selanjutnya yaitu apa
Nah, itu yang harus kita diskusikan bersama-sama ke depan setelah mungkin kegiatan pengimbasan secara di ruang virtual ini, karena kondisi yang ada. Mungkin nanti ketika kita berjumpa, bersurau atau kita ketemu, kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Mungkin itu Bu Ari tanggapan dari saya, mungkin dari yang teman-teman yang lain, sehingga diskusi kita ini semakin gayeng gitu, nggih Bu. Ayo yuk nggih. Iya, betul Pak. Semakin siang ini semakin gayeng gitu ya diskusi Oke. kita. Oke, baik, Sayangnya terima belum kasih. ada snacknya ini Bu. Oh, snacknya ada di meja masing-masing. Nggih, alhamdulillah, nggih nggih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin dari yang Bu Hilma atau Bu Yani, Pak Lup. Di sini masih 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 banyak. banyak peserta yang, iya silakan. Atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin memberikan masukan kepada Pak Irham yang Nggih, mungkin betul. ya notabene guru senior atau bagaimana, silahkan Masih ya. junior aku, masih junior. Iya, kalau dilihat dari umurnya Pak Irham itu kan masih unyuk-unyuk gitu ya, masih junior gitu ya. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan, silahkan. Maaf, izin bertanya atau Iya, mungkin Pak Lukman, silahkan Pak Lukman. terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, saya menarik ya apa yang telah diperbincangkan tadi cukup berbobot ya. Ya, saya tadi apa yang telah disampaikan Bu Ari ya. Saya sih sependapat atau setuju dengan apa yang diutarakan oleh Bu Ari tadi. Kita memang sebagai guru itu harus mengontrol penuh ya, sehingga kita dalam mendidik peserta didik itu bisa jauh lebih baik lagi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bila mana kita berusaha untuk mencoba menjalankan metode restitusi ini ya, dan mencoba melihat hasilnya. Ya. Kemudian kita lakukan evaluasi bersama-sama. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan metode kita laksanakan, maka perlu dievaluasi bersama-sama demi mendapatkan murid yang berbudi pekerti yang baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan atau mungkin kurang sependapat apa yang saya utarakan. Terima kasih. Monggo. Nggih, matur suwun Pak Lukman atas tanggapannya dan apa yang sudah disampaikan tadi. Saya juga sangat setuju dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan ya. Jadi kita mencoba dulu restitusi ini, kemudian kita mencoba lihat hasilnya dan mengevaluasinya bersama-sama. Kalau kita sevisi, kemudian pendapat itu kita kalau bekerja itu lebih enak, kemudian lebih 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 kompak dan lebih bagaimana kita mendapatkan hasil murid-murid yang selama ini kita cita-citakan, yaitu adalah yang memiliki budi pekerti yang baik atau yang berakhlakul karimah. Nah, itu kan tujuan kita bersama, Ibu Bapak. Mungkin ada Ibu Bapak yang lain yang ingin memberikan masukan-masukan kepada kami sehingga nanti ke depannya kita bisa seirama untuk mensukseskan program-program yang telah diberikan oleh pemerintah. Mungkin Bu Yayu ada tambahan lagi atau yang Pak Eksan atau Bu Nini dan sebagainya. Ya, baik, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi mungkin dengan penjelasan tadi Pak Irham yang lumayan komplit tadi ya, mungkin tentang apa nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi perilaku manusia, apakah itu hukuman, konsekuensi atau tadi restitusi sudah ada pertanyaan, kemudian keyakinan kelas, monggo Bapak Ibu yang ada yang masih punya unek-unek atau mungkin penasaran, saya kok seperti ini ya, di kelas saya mengajar
ternyata apa yang sama dengan apa yang disampaikan Pak Irham. Sebenarnya saya sudah mengalami itu, tetapi istilahnya di proyek profil pelajar Pancasila ini tentunya kita masih asing dengan istilah itu. Monggo, yang ada pertanyaan lagi, monggo, Bu Wilma, kemudian Pak Iksan, Pak Gi. Bu Yani tadi Bu kelihatannya Bu mau Yani, bertanya. nggih, ya, silakan Bu Yani. Terima kasih atas kesempatannya nggih, Bu. Ingin memberikan sedikit tanggapan. Sebetulnya saya sudah berusaha menerapkannya dalam pembelajaran saya. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, saya sudah mencoba mendekati mereka dengan lemah lembut, dengan mengajaknya berdiskusi dan juga memberikan solusi-solusi untuk mereka supaya berubah menjadi jauh lebih baik dan disiplin. Akan tetapi memang baru ngeh kalau itu adalah salah satu dari proses restitusi begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Yani masukannya. Memang ya kita sadari bersama, memang kita sebetulnya sebagai guru, sebagai pendidik itu sudah melakukan hal-hal tersebut. Cuman karena istilah-istilah baru ya kita harus mencoba menyampaikan kepada ibu bapak sehingga kita semuanya ketika mendapati hal baru itu tetap kita berdiskusi dan bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Itu nggih ibu bapak nggih. Mungkin ada lagi yang ingin kita bahas bersama-sama di ruang kolaborasi ini, di ruang sosialisasi pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti bisa dibuat itu nggih. Oh, Bu Ilma. Ya. Bu, saya ada pertanyaan terkait dengan suara saya terdengar, Bu? Nggih, terdengar Bu Ilma, merdu sekali, merdu sekali, betul Pak Irham. Ini ada pertanyaan Bapak terkait dengan iklim pembelajaran di dalam kelas. Itu kan pastinya supaya pembelajaran itu dapat kondusif. Saya sebagai seorang pendidik pastinya menerapkan peraturan dan juga keyakinan akan karakter kelas itu sendiri. Lantas yang ingin saya tanyakan, perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas itu apa ya Pak? Terima kasih. Nggih. Matur suwun Bu Ilma. Langsung saja nggih Bu Ayu nggih. Saya tanggapi nggih Bu Ayu. Nggih. Kalau menurut apa yang sudah saya baca pada modul yang sudah saya pelajari ya, budaya positif ya, itu memang modulnya tebal sekali Bu Ilma. Jadi modulnya itu ada 8 modul. Jadi ini memang yang mampu saya simpulkan hanya beberapa slide tadi. Nah, kalau menjawab apa yang ditanyakan Bu Ilma tadi, perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sendiri, memang peraturan kelas dan keyakinan kelas itu adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks pendidikan, terutama dalam mengelola kelas dan membangun suasana belajar yang positif. Nah, di mana kalau peraturan-peraturan kelas itu yang sudah kita ketahui bersama, bahkan kita juga sudah membuat budaya kelas. Nah, budaya kelas itu juga termasuk aturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini juga nanti bisa kita diskusikan bersama. Apakah dalam konteks ini budaya yang sudah kita cetak bersama-sama di kelas itu ada budaya kelas yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya itu apakah juga termasuk dengan keyakinan kelas? Nah, itu ada yang menganggap bahwa itu juga termasuk dari keyakinan kelas. Tapi di sini kalau peraturan kelas itu adalah aturan atau pedoman yang tertulis yang ditetapkan oleh guru atau sekolah untuk mengatur perilaku siswa yang ada di dalam kelas. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah pandangan-pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh siswa terhadap dirinya mereka sendiri, kemudian kemampuan mereka sendiri dan persepsi mereka tentang lingkungan belajar mereka, lingkungan kelas mereka. Sehingga
tadi yang sudah saya berikan penjelasan sedikit, yaitu adalah seperti halnya kalau peraturan kelas itu lebih ke aturannya, akan tetapi kalau keyakinan kelas lebih ke tujuannya, tujuan dari peraturan tersebut. Contoh tadi sudah saya berikan contoh, contohnya dilarang mengambil barang orang lain tanpa seizin yang memiliki. Berarti keyakinan kelasnya yaitu adalah menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Jadi tujuan dari peraturan tersebut, lebih ke tujuannya. Mungkin itu nggih Bu Hilma yang bisa saya berikan dari pertanyaan panjenengan. Mungkin nanti kalau masih kurang puas kita diskusi lebih lanjut di ruang guru kalau kita sama-sama longgar dan sebagainya. Ya, gitu nggih. Matur suwun Bu Hilma. Terima kasih. Nggih, sama. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin Bu Danis atau Pak Gi, Pak Iksan, silakan kalau ada pertanyaan. Saya Bu. Ya, silakan Pak Iksan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya sendiri, keyakinan kelas akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam prakteknya kita itu memang benar-benar memberikan kesempatan bagi murid untuk memberikan usulan-usulan supaya mereka merasa nyaman dengan kondisi mereka dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan kita sebagai guru juga harus bersikap dengan memperhatikan usulan-usulan itu dan menetapkan sebagai keyakinan kelas yang disepakati bersama, Ibu. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Pak Iksan atas bantuan jawabannya. Ini Pak Iksan lebih ke memberikan sebuah pendapat Bu Yayu, sebuah pendapat kepada saya, membantu jawaban saya sehingga menguatkan dari jawaban yang sudah saya berikan kepada Bu Hilma. Ya, saya memang setuju nggih dengan Pak Iksan. Contohnya gini nggih Bapak Ibu nggih, ada contoh lagi ketika kita membuat kesepakatan kelas itu juga bisa diartikan menjadi sebuah keyakinan kelas apabila kesepakatan kita lalui dengan cara bersama-sama mencari kesepakatan itu dengan murid-murid kita. Jadi misalkan ketika kita melakukan sebuah pembelajaran di kelas, berarti kita mencoba memberikan kesepakatan kelas mereka. Kita memberikan peraturan. Nah, peraturan itu contoh dilarang membawa handphone pada saat pembelajaran. Terus kemudian keyakinan kelasnya apa ketika dilarang membawa handphone itu? Berarti keyakinan kelasnya yaitu adalah tanggung jawab, gitu nggih, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Itu nanti kita cari bersama-sama dengan murid-murid kita. Itu Bu Yayu nih. Baik, terima kasih Pak Irham. Mungkin kita memberikan kesempatan satu kali penanya. Nggih, Bu. Atau memberikan masukan saran atau pertanyaan, silakan satu kali lagi ya Pak ya. Nggih, terakhir Bu, sudah hampir 1 jam. Mungkin Bu Danis atau siapa lagi yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, kita buat refleksi dari Pak Irham. Pak Irham memberikan refleksinya. Tidak ada ya? Tidak ada Pak? Nggih, sampun ya. Ya, baik. Untuk diskusi kali ini kita akhiri. Silakan Bapak Irham untuk memberikan umpan balik refleksi dari kegiatan ini. Silakan Bapak. Izin menyampaikan sesuatu. Oh iya, Pak Lukman ya. Oke, silakan Pak Lukman. Mungkin kegiatan ini ya jangan cukup hanya di sini saja ya, karena kita sharing dan belajar ya. Jadi alangkah baiknya nanti ada kegiatan yang berkelanjutan sehingga kita bisa intinya bertukar pengalaman ya sebagai pendidik, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional. Dan mungkin itu, dan untuk kalau nanti izin ya ditutup, sebelum ditutup foto bareng kalau boleh. Mas, siap. Terima kasih Pak Irham. Siap. Baik,
Terima kasih Pak Lukman atas masukan-masukannya. Iya, memang betul ya, kegiatan ini tidak sampai pada Zoom ini ya. Batas Zoom ini lebih untuk realisasinya kita terapkan lagi, kita saling sharing seperti itu ya Pak ya. Monggo kalau mau foto bersama bisa refleksi dulu Pak ya. Silahkan. Pak Irham. Ya, silahkan. Nggih, matur suwun Bu Ayu. Nah, terima kasih Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini. Tak terasa kita sudah 58 menit berdiskusi dan bertukar pikiran terkait budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian saya pribadi sangat mengapresiasi kepada teman-teman saya seperjuangan, rekan-rekan guru yang saya cintai semuanya, sehingga ketika kita sudah tanamkan rasa cinta kepada teman-teman, kita itu akan lebih ringan, akan lebih mudah ketika menjalankan sesuatu hal yang mana tujuan kita bersama tadi yang sudah disampaikan Pak Lukman, yaitu adalah mengantarkan murid-murid kita ke gerbang yang lebih cerah, yaitu adalah generasi emas. Jadi harapan saya dengan program CGP ini, saya mampu mengikutinya dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang penuh semangat terus, dengan penuh keyakinan bahwa dengan apa yang sudah saya pelajari nanti akan berdampak pada diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, guru-guru yang hebat, guru-guru yang sangat mensupport saya, mendukung saya, sehingga langkah saya sampai detik ini bisa berjalan dengan lancar dan sangat saya nikmati karena apa? Karena dukungan dan motivasi spiritual dari teman-teman guru-guru semada yang luar biasa yang pada siang hari ini telah membantu saya untuk sudi mendengarkan apa yang saya sosialisasikan dan juga kita bersama-sama aktif gayeng mendiskusikan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih Bu Rahayu dan teman-teman semuanya. Mungkin itu refleksi dari saya dan mungkin ada sepatah dua patah dari Bu Rahayu sendiri atau dari teman-teman yang lain untuk semakin menguatkan diri saya melangkah lebih jauh di CGP Angkatan 9 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham. Semua sudah paketan komplit apa yang disampaikan oleh Pak Irham. Tentunya sudah cukup ya, sudah lebih dari cukup ya. Semangat untuk memajukan anak bangsa seperti itu. Mungkin sebelumnya mau foto bersama Bapak Ibu, kameranya di on kan? Ya, silakan Pak Irham. Bu, tak perlihatkan dulu semuanya. Nah, loh, Bu Nuning kok mati kameranya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Mungkin bisa dibantu ini, saya belerek, kameranya kok belerek Bu, punya saya Bu. Sudah. Oke, ini soalnya di sini kok nggak kelihatan semuanya fotonya. Pak Ki udah kelihatan, Bu Ani kelihatan, Bu Nuning sama Pak Eksan kok hilang, Pak Ki kelihatan gitu. Ya, 1, 2, 3, jempolnya tangannya mengepal gitu, karena ini jargonnya guru penggerak itu mengepal gini. Oke, 1, Bu Danis mengepal Bu, tangannya Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, matur suwun. Terima kasih. Sebelum kita tutup, dari saya sebagai pembawa, maaf apabila ada tutur kata atau tindak tanduk yang tidak berkenan ya. Semoga dalam kegiatan Zoom penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Muhammad Irham, Sarjana Komputer CPG Angkatan 9 tahun 2023 sudah berjalan dengan lancar dan semoga
apa yang direncanakan oleh Pak Irham bisa terlaksana dan bisa diterapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Seperti itu. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun Bu sedaya. Assalamualaikum. Bikin web grup, Bi. Oke, siap. Langsung Mau podo aku loro setengah. Tapi ini mau telu. Ini ngono, Mbak.